Shalom. Ya, sebelum kita mulai baca doa malam pada malam hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hingga pada saat ini. Dan sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Kau sertai dari awal hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus haleluya. Amin. Mari sama-sama kita dengan satu pujian yang judul Immanuel.
Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Kau
padamu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau bukankah aku bertahan, kau harapkan dalam kesesakan, kau buktikan Semangat muji Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, Hatiku Percaya.
bersama-sama kita angkat satu pujian, lahir di hatiku. Kasihmu temukanku, berharga di matamu. Kau berikan hidupku menjadi manusia. Di tengah gelap dunia, terangmu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku. Akan memuji namamu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama mengharapkan dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan atas segala kasih dan rahmat yang sudah Kau beri bagi kehidupan kami. Ya Tuhan, Hamba-Mu akan menyampaikan sabda firman-Mu Bapa. Biarlah Engkau bertanda dalam hati pikiran kami Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang memimpin anak-Mu ini Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat kami materaikan dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Sembunyikan kami di belakang salib Tuhan, agar kami boleh mengerti akan firman. Kami serahkan semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan sama Pak Gem untuk saya dapat menyampaikan renungan di malam hari ini ya. Di sini kita semuanya bersama-sama belajar ya, belajar untuk kita dapat memahami firman Tuhan, biar kita semua di sini dapat tumbuh bersama dan boleh mengerti. Untuk firman Tuhan pada malam hari ini ya, saya mengambil tema tentang kasih ya. Kebetulan tadi siang juga itu ya, bukan ini ada video ya, apa itu mengenai itu surat kasih Yesus, buang dendam, benci dan duka. Dan kebetulan juga pas saya ini sebenarnya ini tema yang akan saya sampaikan nanti di hari Valentine sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa, ini saya sampaikan di malam hari ini ya. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab ya, di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Mari kita baca bersama-sama 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Mari kita bersama-sama. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menghitung kesalahan. Kasih tidak bersukacita tentang ketidakadilan, tetapi kasih bersabar. Menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar dalam segala sesuatu. Ya, ini dalam firman Tuhan ini ya. Apakah kita sudah bisa melakukan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari ya? Dalam renungan kita di malam hari ini, kita akan belajar memahami kekuatan cinta kasih yang luar biasa yang dimiliki dalam hidup kita, dalam kehidupan sehari-hari ya. Dunia yang semakin saat ini dipenuhi dengan kecemasan dan ketidakpastian. Mari kita bersama-sama menemukan bagaimana cinta kasih Tuhan dapat merubah hidup kita. Saat ini ya, kasih itu ya, seperti sudah beku ya. Kadang hati manusia ini dipenuhi dengan banyak sekali kebencian. Sedangkan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ini sudah punya itu ya, stempel ya, bahwa orang Kristen, ajaran Kristus adalah ajaran yang penuh kasih. Seperti ini ya, dalam tertulis kasih itu sabar dan murah hati. Apakah kita sudah bisa melakukan suatu kesabaran? Kalau seandainya ada orang lain yang mungkin menyakiti kita, apakah kita sudah bisa belajar
belajar untuk bersabar. Kasih itu tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah. Nah, ini yang pemarah ini yang jadi kita masing-masing ini mempunyai kepribadian ya, ada pemarah, tersinggung, apalagi ya anak-anak muda. Kok bukan hanya anak muda, sampai tua pun kita ini kalau bisa mengontrol emosi kita, bisa mengontrol apa yang akan menjadi sesuatu yang merugikan kita, karena emosi kita itu nanti kita bisa rugi diri sendiri ya. Di sini kasih juga menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar dalam segala sesuatu. Jadi dalam menjalankan semuanya ini kita harus sabar Bapak Ibu ya. Juga anak-anak ini ya yang sudah remaja ini kadang untuk mengontrol emosi juga kurang ya. Saya puji Tuhan untuk malam hari ini semuanya bisa berkumpul di sini. Biarlah kita yang masih muda ini ya bisa untuk menghormati yang lebih tua. Bahkan kita bisa menghargai teman-teman kita juga yang lain. Jangan sampai ya kita menyimpan kesalahan, kita menyimpan dendam. Ini tadi yang di videonya Bu Gem ini, buang dendam, benci dan duka ya ini ya. Cuma tulisannya kecil-kecil, jadi saya kurang bisa itu remang-remang untuk membacanya. Nah, kasih sebagai bentuk dalam pengampunan. Dalam hidup ini kita mungkin mengalami kesalahan dan kegagalan, tapi cinta kasih Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengampuni dan memberikan kesempatan kedua kepada sesama. Jadi jangan sampai kita menyimpan dendam. Biarlah kita bisa berdamai dengan segala keadaan yang mungkin membuat kita sakit hati. Dengan memberikan pengampunan, kita mengikuti teladan Kristus yang telah memberikan pengampunan kepada kita. Seperti yang itu ya, Matius 22. Mari kita baca Matius 22 ayat 36 sampai 40. Matius 22 ayat 36. Matius 22 ayat 36 sampai 40. Bu Tanting silakan. Matius 22 ayat 36 sampai 40. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh Taurat dan kitab Allah. Amin ya. Di sini di Matius 22 ayat 36 sampai 40. Tuhan Yesus ini kan ditanyain ya, dan Tuhan menjelaskan di sini, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jadi di sini dalam kehidupan sehari-hari ya, hukum yang pertama yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita bisa mengampuni, biar kita bisa menjalankan hukum kasih yang sudah diajarkan oleh Tuhan. Karena di sini itu dan hukum yang kedua yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi jangan sampai di antara kita satu dengan yang lain ada pertikaian. Kenapa? Kalau ada pertikaian nanti
pasti di sana ada tercerai-berai dan kehancuran, karena Tuhan sendiri mengajarkan kita untuk saling mengasihi dan mengampuni. Karena Tuhan itu ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Karena Tuhan terlebih dulu mengasihi kita. Kasih juga sebagai panggilan untuk melayani. Cinta kasih Kristus mengajak kita untuk menjadi pelayan bagi sesama. Melalui pelayanan kita dapat menunjukkan cinta Tuhan kepada dan menjadi seluruh berkat bagi orang lain. Seperti yang tercantum dalam Yohanes 14 ayat 15, mari kita baca bersama. Yohanes 14 ayat 15. Nah, di sini, jikalau kamu mengasihi aku, mengasihi Tuhan Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu ya berdasarkan kasih Kristus, berarti kita sudah menjalankan hukum Tuhan, yaitu hukum kasih. Itu adalah yang utama buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Kasih sebagai daya transformasi dalam kehidupan kita. Cinta kasih Tuhan memiliki kekuatan untuk mengubah hati dan pikiran. Ketika kita menerima dan hidup dalam kasih-Nya, hidup kita akan dipenuhi dengan sukacita, ketenangan dan harapan. Kita baca juga di 1 Yohanes 4 ayat 20. 1 Yohanes 4 ayat 20 ya sampai 21 di sini. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi kasih itu nggak jauh-jauh ya. Kalau kita mengasihi Allah, orang terdekat kita, orang tua kita, ayah, ibu, anak, saudara-saudara kita, apakah kita sudah bisa mengasihi mereka? Kalau kita sudah dari dalam diri kita sendiri bisa mengasihi keluarga kita satu dengan yang lain, ya kan? Kita juga bisa mengasihi di luar kita. Kalau kita bisa mengasihi orang lain di luar kita, kenapa dengan saudara sendiri ya? Kita ini mungkin kurang bisa mengasihi. Padahal ini perintah ya, dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi saudara terdekat kita, jangan pernah kita menyimpan suatu kesalahan atau kita menyimpan dendam. Keluarga kita, ayah, ibu, atau saudara kita yang lain, teman sepelayanan, karena ini hukum kasih yang diajarkan oleh Tuhan kita. Kadang kita juga itu ya menunjukkan kasih kepada orang lain itu sangat-sangat melelahkan ya, dan sia-sia. Kadang belum tentu tindakan kasih kita belajar untuk mengasihi ya, kita dihargai atau membawa dampak yang kita harapkan. Kadang ada kalanya juga kita merasa seperti orang munafik ya. Kadang apa yang kita lakukan ini tidak sesuai dengan hati kita. Kalau kayak gini ya bertolak belakang ya. Ketika kita kelihatan ingin membantu sesama karena situasi tertentu, padahal sebenarnya kita tidak terlalu memikirkan tentang mereka.
Mungkin kita juga pernah merasakan hal yang sama. Ini saya juga pernah ya di dalam pelayanan ya. Tujuan kita itu bantu seseorang. Pernah ini saudara kita yang kekurangan ya. Setelah kita bantu ya, kita ngasih sembako dan lain-lain. Ternyata ada satu saudara kita ini yang itu ya kok kasihan ini orang yang kita bantu ini segala kesulitan segala macam ini dipertontonkan ke orang lain. Orang ini seperti ini, kurang begini gitu ya. Jadi kok orang ini kita disuruh bantu kok setelah kita bantu saudara kita ini memang kondisinya sangat itu ya memprihatinkan, tapi kok ternyata dia punya maksud yang nggak baik ya, jadi mengolok-olok orang yang nggak punya ini gitu loh. Kadang tindakan kita untuk membantu sesama ini sering kali ya. Kadang ini bantu si A, kita datang itu selfie, itu selalu selfie itu. Ini ngasih ini di selfie, semuanya di selfie. Seperti itu. Aduh, aku gini. Kok seperti ini ya, saya itu jadi gimana gitu loh. Itu sih mungkin kadang kalau buat orang sing kerja memang sebagai bukti ya bahwa kita mengasih sesuatu ya. Tapi ini dia selfie-nya itu beda. Selfie-nya beda. Jadi kalau dia ngasih si A gitu ya, itu dipotret kemudian diceritakan ke yang lain-lain. Nah, ini berarti ya bantu ya, tapi kok dalam tanda kutip ya nggak tahu ini atas dasar apa gitu loh. Kalau memang kita bantu seseorang ya jangan sampai ya yang lain ini tahu gitu loh kondisi orangnya bagaimana, kayak gitu kan kasihan gitu loh. Nah, di sini ya dalam kehidupan kita juga ini ada juga dalam Matius 7 ayat 12 ini juga dikatakan ya, Matius 7 ayat 12. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Seperti itu. Jadi kalau kita mau bantu sesama ya, jadi kita harus melakukan dengan ikhlas, kasih tanpa tindakan nyata. Segala pembicaraan tentang kasih menjadi omong kosong belaka. Jadi kita ngomong kasih tapi ternyata kita nggak menjalankan, padahal itu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Memang sangat sulit sekali untuk kita belajar untuk mengasihi sesama ya. Di sini tentang tindakan yang didasari oleh alasan-alasan yang keliru juga sama buruknya, kayak Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus 13 ayat 3, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Jadi di sini sangat mungkin orang berbuat baik tanpa didasari kasih. Jadi kalau meskipun kita bagi-bagikan sembako atau apapun, kita menolong orang lain, tapi kalau dalam hati kita sendiri tidak memiliki kasih, semuanya itu percuma saja kita lakukan semuanya itu. Karena kasih lebih dari sekedar tindakan, lebih dari sekedar keinginan berbuat baik yang hanya bertahan sebentar. Alkitab mengajarkan banyak hal tentang kasih ilahi, kasih yang sejati. Dan berikut ini 3 hal yang penting untuk selalu diingat, yaitu yang pertama, kasih berasal dari Allah. Kita berkata kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang mengasihi
lahir dari Allah dan mengenal Allah. 1 Yohanes 4 ayat 7, Allah adalah kasih. Kasih kepada Allah dan sesama adalah buah roh yang dihasilkan ketika kita memberi diri untuk dipimpin olehnya. Yang kedua adalah kasih dengan alasan yang menggerakkan kita untuk bertindak. Jadi kalau kadang kita ya melihat sesuatu yang menggetarkan hati kita ya, kita harus bertindak berdasarkan kasih untuk menolong orang lain. Di situ Roh Kudus menjamah hati kita. Karena kasih itu kalau kita bisa menjangkau mereka, itu juga akan menjadi berkat buat kehidupan kita. Ini saya pernah ya, di sini kan dikatakan kasih adalah alasan yang menggerakkan kita untuk bertindak. Saya pernah perjalanan dari rumah ke Pasar Turi ya. Waktu itu saya nggak bawa uang itu nggak banyak karena memang kebetulan belum ada kerjaan, belum ada order waktu itu. Ketika saya berjalan menuju Pasar Turi ya, padahal saya ke PGS itu tujuan saya itu satu, saya ingin melihat kembang karena saya suka sama itu ya, bunga-bunga itu saya suka sekali. Tapi dengan uang nggak cukup banyak untuk saya itu bawa ya. Di pas lampu merah Jalan Semarang itu saya melihat ya ada bapak-bapak pakai sepeda pancal, pakai baju korpri, dia jualan itu ya mainan anak-anak itu sama teh sama kopi kayak gitu. Kok saya ini jadi hati saya ini terharu gitu loh. Orangnya sudah tua, terus sepedanya meyek-meyek lagi. Di situ itu hati saya tergerak ya. Bapak itu nyabrang pas lampu merah, saya tunggu di kerdus-kerdus. Nggak tahu saya berhenti di sana, saya tunggu orang itu nyebrang itu. Karena di sana saya merasa itu ya kok ini hati ini gimana gitu ya, ada rasa iba juga ya. Saya teringat akan orang tua saya, ingat akan bapak saya karena bapak saya juga pegawai negeri ya, pakai korpri itu ya. Itulah akhirnya saya berhenti. Dengan uang saya yang pas-pasan itu, kalau nggak salah saya itu ngasih 15.000 waktu itu. Saya berhentikan, Pak, ini tolong diterima berkat untuk Bapak. Jadi saya masukkan di kantongnya sini. Kemudian saya jalan masuk Pasar Turi. Saya itu nggak punya pikiran apapun, saya itu nggak punya pikiran apapun. Pas di Pasar Turi itu saya itu ditelepon sama customer saya, Bu, harganya kopi untuk koleksi itu berapa? Yang namanya orang nggak ngerti, saya itu hanya ngomong kira-kira. Jadi saya ngomong paling lo ya, paling 35. Oh 35 kok ya, dia langsung itu ACC. Bener nggak ya 35 ya? Langsung ACC, dia pesen berapa? 50 kopi. 50 kopi, 2 langkah dari setelah saya pegang telepon itu, ternyata ya harganya di bawah itu. Jadi keuntungan saya lumayan banyak ya, Saya itu langsung gini, Tuhan, mosok ini dari ya Pak, saya tadi ngasih Bapak itu seperti itu kok, ini balasan Tuhan itu luar biasa. Jadi saya itu sampai terharu ya, agak menangis juga. Tuhan terima kasih. Dan tidak berhenti sampai di situ. Nambah lagi dia untuk itu untuk jenderalnya. Terus bertambah sampai hari Sabtu. Saya itu dapat pesanan itu sampai hari Sabtu, Mas. Ini hari segini, jam segini belum ada yang buka. Waktu itu saya itu belum tete naik sepeda motor ya. Itu loh Bu, Ibu jalan di itu aja, Tugu Pahlawan katanya gitu, karena dia dari Kalimantan ya. Nanti saya jam 12 siang itu sudah harus balik di Kalimantan katanya gitu.
Oh ya, wis saya itu bingung ya. Bingung saya ini Tuhan, pimpin saya ke Tugu Pahlawan ini lewat mana? Saya ini nggak ngerti jalur. Waktu itu nekat aja dia kasih tahu saya untuk beli di sana. Akhirnya saya belanja di sana juga. Puji Tuhan ya, ternyata Tuhan itu sangat luar biasa. Mas, ini ada susuknya. Katanya saya ini sudah dapat batik, susuknya suruh ambil juga. Puji Tuhan, terima kasih. Jadi kalau kita melakukan kasih dengan sungguh-sungguh, balasan itu pasti ada buat kehidupan kita. Bukan hanya berupa berkat, tapi ketika kita menghadapi kesulitan, itu kita akan banyak ditolong orang. Kalau kita melakukan hal-hal yang baik, orang aja sudah itu ya, kan menolong kita, terlebih Tuhan ya. Tuhan itu akan melihat kita, apa yang akan kita lakukan dengan ketulusan hati. Asal kita itu tulus ya, kita itu gak ada tanda kutip biar nanti orang itu membalasnya. Jangan pernah. Orang mau balas atau tidak itu urusan nanti. Jadi lakukanlah semuanya ini didasari dengan kasih Kristus. Karena di sini juga kita membaca, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Bapa kita. Karena Kristus juga sangat mengasihi kita ya, kasih menggerakkan Allah untuk mengaruniakan anaknya dengan tujuan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi karena kasihnya Tuhan kepada kita ya, agar kita ini tidak binasa. Akhirnya Tuhan ini sampai kepada kita dengan wujud Kristus dalam hidup kita sehari-hari, dan supaya kita beroleh hidup yang kekal. Tindakan Allah didasarkan pada kasih-Nya yang tidak berubah dan kekal. Jadi kasih Kristus itu adalah kekal untuk selama-lamanya. Kasih Allah adalah alasan kita untuk berbuat baik kepada semua orang, mengasihi mereka supaya mereka juga dapat mengenal Allah dan memiliki hidup yang berkelimpahan di dalam Kristus. Alasan lainnya akan membuat kita mengasihi Allah kadarnya atau pada waktu-waktu tertentu saja. Kasih mengalir dari sukacita mengenal Allah dan mentaati Dia. Mustahil yang menjadi orang yang penuh kasih di luar Allah, karena kasih bersumber dari Allah. Ketika kita tidak memiliki sukacita bersekutu dengan Allah, bagaimana mungkin kita memiliki kasih-Nya? Karena Kristus telah memikul salib, mengarahkan pandangannya pada sukacita yang disediakan bagi Dia. Sukacita menyelesaikan tugas yang diberikan Bapaknya. Tindakan kasih-Nya mengalir dari sukacita, mengetahui bahwa Bapaknya berkenan terhadap tindakannya itu. Betapa perlu kita memandang teladan Yesus ketika kasih itu menjadi lemah dan kebaikan yang kita tunjukkan terasa sia-sia. Dalam renungan kita pada malam hari ini ya, kita ambil kesimpulan. Jadi saudara yang terkasih, kasih adalah inti dari kekristenan kita. Jadi sebagai orang Kristen, stempel itu sudah melekat pada diri kita. Kalau kita hidup di tengah-tengah masyarakat, kita berbuat yang tidak baik sedikit aja, orang akan bertanya, wong opo iku? Wong Kristen. Kalau kita melakukan yang tidak baik, pasti orang sudah ngecap kita. Karena Tuhan sudah mengadakan perbedaan kita dengan yang lain. Jangan sampai ya kalau kita itu ya menjalankan kehidupan kita sesuai firman Tuhan memang sangat sulit sekali.
tapi kita harus belajar, karena Tuhan terlebih dahulu ya dengan rela menderita di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Biarlah cinta kasih Tuhan merubah hidup kita dan memberikan dampak yang besar bagi orang-orang di sekitar kita. Semoga kita dapat menjadi saksi hidup akan kekuatan cinta kasih dalam setiap langkah kita. Karena Alkitab sendiri berkata, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Hukum yang terutama dalam Alkitab juga menegaskan bahwa kasih itu melibatkan keseluruhan hidup kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang mungkin sulit akan kita lakukan, tapi kita harus belajar untuk merendahkan hati kita, merendahkan diri, untuk belajar kita taat, belajar seperti Kristus yang penuh kasih, tanpa pamrih, merelakan nyawanya ya untuk menebus dosa, untuk menebus dosa kita, untuk menebus kita dari segala kesalahan kita. Mari kita juga bersama membaca dalam Matius 22. Matius 22 ayat 36. Ayat 36 sampai 40 ya. Ini saya baca ya, Matius 22. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kita di sini bersama-sama untuk bisa memahami kasih yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Kalau kita mau melayani, biarlah kita hanya berfokus pada Tuhan, agar kita bisa melayani sungguh-sungguh. Kalau kita berfokus pada per individu, perorangan, mungkin kita akan bisa kecewa Bapak Ibu, karena manusia itu ada keterbatasan. Tapi kita juga di sini boleh belajar tentang kasih Allah kepada manusia. Kita boleh belajar bagaimana Tuhan mengasihi kita sehingga rela disalibkan ya untuk menebus dosa kita. Masa kita ini sebagai umatnya sih nggak bisa untuk saling mengasihi saudara kita, orang tua kita, teman kita. Kita sulit untuk melakukan itu. Di sini mari kita bersama-sama untuk belajar menjalankan hukum Tuhan ini, agar kehidupan kita sehari-hari dipenuhi damai sejahtera. Kalau kita menjadi pendendam, kita menyimpan suatu kesalahan, pasti kita ini kayak itu ya Pak, tong kosong nyari bunyinya. Kita bisa, mungkin di sini ya kita bisa berkhotbah seperti ini ya, tapi kita nggak bisa menjalankan. Tadi juga itu ya Pak Tik itu juga bilang gini, kalau saya itu mau dipasrai kayak gini ya khotbah sudah didengar Pak Tik itu mesti gini, hati-hati loh ya, karena gue di mimbar loh ya, kan harus bisa menjalankan itu semua. Saya selalu mesti digitukan.
hati-hati Pak. Kalau saya itu ya Pak, mendengarkan itu semua memang saya dengar, cuman kalau saya terus akhirnya down, saya nggak mau belajar di sini ya podo aja nggak bisa apa-apa ya, karena di sini juga saya itu ya Pak bisa menyampaikan renungan ini, saya juga mau belajar karena hidup ini semuanya itu belajar. Apalagi ya kita ini di depan kayak gini katanya Pak Tek suruh hati-hati, katanya gitu, suruh hati-hati, benar apa yang dikatakan. Kita itu harus bisa ya, apa yang disampaikan ini harus bisa kita jalankan biar kita menjadi suratan Kristus yang terbuka, yang dibaca banyak orang, biar kita ini biar itu ya Pak, kadang ini orang itu nuding kita ya, nuding kita tuh hati-hati ya, kita sebagai anak-anak Tuhan apalagi hidup di perkampungan ya, salah sedikit aja sudah jadi omongan. Biarlah kasih kita kepada saudara kita yang lain, kita bisa memperkenalkan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mengasihi semua orang. Demikian firman Tuhan, renungan yang saya sampaikan di malam hari ini. Kiranya kita boleh mengerti, kita boleh bersama-sama belajar tentang kasih Tuhan terhadap kita dan sesama kita. Mari kita bersama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa atas firman-Mu yang Engkau sudah ajarkan pada malam hari ini Tuhan. Biarlah kami di sini Bapa boleh beroleh kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang mengajarkan kami untuk mencintai sesama kami. Biar kami tidak menyimpan suatu kesalahan apapun dendam Tuhan. Biarlah Bapa firman-Mu ini Bapa dapat kami jalankan untuk kehidupan kami sehari-hari Bapa. Biarlah kasih-Mu Tuhan memberikan damai sejahtera buat kehidupan kami Tuhan. Biar di dalam kasih-Mu tidak ada perselisihan Bapa. Biarlah gereja-Mu tetap menjadi kudus, di mana Engkau bertata di tengah-tengahnya Bapa. Biarlah kasih-Mu Tuhan bertata dalam hati pikiran kami Tuhan. Biar kami tidak saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Biarlah kami boleh saling menguatkan Tuhan di tengah-tengah keadaan yang tidak baik-baik saja Bapa. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaan ini Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan semuanya ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sebelum ibadah berakhir, kita angkat dulu satu pujian. Kemenangan terjadi di sini.
menyanyikan lagu terakhir tadi, ini lagu tentang kasih. Lagu lahir di hati kita, ingin Tuhan lahir di hati kita. Di matamu
Ambillah dari kami Tuhan Yesus Kristus, agar Engkau mengubah kehidupan kami menjadi serupa dalam kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu sangat menguatkan kami malam hari ini, agar kami memiliki kasih dalam kehidupan kami. Yesus, kasih ilahi, agar kami mengasihi sesama kami Tuhan Yesus. Itulah tujuan kami hidup dalam dunia ini. Engkau yang sudah berkorban mendahului menebus dosa kami Tuhan Yesus. Kami ucap syukur atas segala kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami ucap syukur karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami, agar kami memberi kasih itu dan mengasihi sama kami Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kami kurang memiliki kasih itu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur atas firman-Mu malam hari Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Kau akan mencempurnakan kasih itu dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur Tuhan, apapun masalah yang kami hadapi saat ini, kami percaya Kau sangat mengasihi kami. Kau mampu memulihkan kehidupan kami. Kau terlebih lagi mampu untuk menyembuhkan kami Tuhan Yesus. Apapun sakitnya kami, apapun permasalahan kami hadapi malam hari ini, kami percaya kami sudah sembuh. Masalah kami sudah lepas, sudah bebas dari segala kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami ucap syukur malam hari ini Tuhan Yesus atas segala pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya apapun yang kami lakukan Tuhan Yesus, semuanya Tuhan kemuliaan besar nama-Mu Tuhan Yesus, bukan untuk kemuliaan kami Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Apapun masalah yang kami hadapi saat ini, apapun sakitnya kami percaya sudah Kau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Masalah kami sudah Kau berikan jalan keluar yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ikatan kami sudah Kau bebaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya Tuhan, malam hari kami mengalami kemenangan bersama dengan Kau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kadang kami tidak sia-sia hadapan-Mu. Kami percaya Kau sangat memperhatikan kami Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, malam hari kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami percaya Kau yang memberikan kami kebebasan. Menurut Tuhan Matius 11 ayat 8, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah selesai Tuhan Yesus mengikuti ibadah doa malam. Sertai kami senantiasa seumur hidup kami Tuhan Yesus Kristus. Kau yang melepaskan kami Tuhan Yesus. Kau tutup bungkus kami dan kuasa dalam-Mu. Jaga lindungi Tuhan Yesus kehidupan kami. Apapun kami lakukan semua Tuhan untuk kemuliaan besar nama-Mu Tuhan Yesus. Berkati tangan yang memberikan persembahan. Kau kembalikan berkat berlipat kali ganda Tuhan Yesus. Kau tutup bungkus kami dan kuasa dalam tutup bungkus keluarga, kesehatan, harta benda, dan lain kami. Jauhkan kami dari salah marabaya, kecelakaan di depan orang sakit, penyakit orang jahat, dan salahkan kau serangan kuasa kelapan, dan salah mencisan, salah kami malam silapan. Supaya Tuhan Kau curahkan berkat-Mu, berkat uang, makanan, berkat kesehatan, berkat kehabisan, dan menjaga perlindungan besar dan kehidupan kami. Mari kita terima berkat Tuhan, kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang salah pada kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.